Definisi konflik. Dalam pengertian konflik yang sangat luas dapat dikatakan sebagai segala macam bentuk antar hubungan antar manusia yang bersifat berlawan atau antagonistik. Ia dapat terlihat secara jelas dan dapat pula tersembunyi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik adalah percekcokan, perselisihan atau pertentangan baik dari segi pemikiran atau kebijakan. Menurut sosiologis, konflik merupakan proses antara dua orang atau lebih yang berusaha menyingkirkan dengan cara menghancurkan atau membuat tidak berdaya. Menurut Surjono Sukanto, konflik adalah proses memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan disertai ancaman atau kekerasan. Konflik adalah proses yang dimulai ketika satu pihak menganggap pihak lain secara negatif mempengaruhi atau akan secara negatif mempengaruhi sesuatu yang menjadikan kepedulian pihak pertama. Menurut Gilin, konflik merupakan proses interaksi yang berlawanan. Menurut Lewis Althusser, konflik adalah perjuangan nilai kekuasaan dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai, atau melenyapkan lawan. Pandangan mengenai konflik. Yang pertama, pandangan tradisional atau the traditional view. Pandangan ini menyatakan bahwa semua konflik itu buruk. Konflik dilihat sebagai sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. Untuk memperkuat konotasi negatif ini, konflik disinonimkan dengan istilah violence, destruction, dan irrationality. Pandangan ini konsisten dengan sikap-sikap yang dominan mengenai perilaku kelompok dalam dasawarsa 1930-an dan 1940-an. Konflik dilihat sebagai suatu hasil disfungsional akibat komunikasi yang buruk, kurangnya kepercayaan dan keterbukaan di antara orang-orang, dan kegagalan manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi karyawan. Yang kedua, pandangan hubungan manusia atau the human relation view. Pandangan ini berargumen bahwa konflik merupakan peristiwa yang wajar terjadi dalam suatu kelompok dan organisasi. Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Karena itu, keberadaan konflik harus diterima dan dirasionalisasikan sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi peningkatan kinerja organisasi. Pandangan ini mendominasi teori konflik dari akhir dasawarsa 1940-an sampai pertengahan 1970-an. Kemudian yang ketiga, pandangan interaksionis atau the interactionist view. Pandangan ini cenderung mendorong terjadinya konflik atas dasar suatu asumsi bahwa kelompok yang kooperatif, tenang, damai, dan berserasi cenderung menjadi statis, apatis, tidak aspiratif, dan tidak inovatif. Oleh karena itu, menurut aliran pemikiran ini, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan, sehingga kelompok tetap bersemangat atau viabel, kritis diri, atau self-critical, dan kreatif. Faktor penyebab timbulnya konflik. Yang pertama, perbedaan antara individu-individu. Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasaan, sehingga hal ini lantas menjadi faktor penyebab konflik yang signifikan. Kedua, perbedaan kebudayaan. Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut. Ketiga, perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan antar individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan, baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya. Keempat, perubahan sosial. Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya. Jenis-jenis konflik. Ada beberapa macam jenis konflik, yaitu yang pertama, konflik vertikal. Konflik vertikal ialah konflik yang terjadi antara karyawan yang memiliki kedudukan yang tidak sama dalam organisasi, misalnya antara atasan dan bawahan. Yang kedua, konflik horizontal. Konflik horizontal yaitu konflik yang terjadi antara mereka yang memiliki kedudukan yang sama atau setingkat dalam organisasi, misalnya konflik antar karyawan atau antar departemen yang setingkat. Yang ketiga, konflik garis staf.
yaitu konflik yang terjadi antara karyawan yang biasanya memegang posisi komando dengan pejabat staf yang biasanya berfungsi sebagai penasehat dalam organisasi. Yang keempat, konflik peranan. Konflik peranan yaitu konflik yang terjadi karena seseorang mengemban lebih dari satu peran yang saling bertentangan. Yang kelima, konflik dalam diri individu atau konflik within the individual, yaitu konflik ini terjadi jika seseorang harus memilih tujuan yang saling bertentangan atau karena tuntutan tugas yang melebihi batas kemampuannya. Yang keenam, konflik antar individu atau konflik between individuals, yaitu terjadi karena perbedaan kepribadian antara individu yang satu dengan individu yang lain. Yang ketujuh, konflik antar individu dan kelompok atau konflik between individual and groups, yaitu terjadi jika individu gagal menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok tempat ia bekerja. Yang kedelapan, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama atau konflik among group in the same organization, yaitu konflik ini terjadi karena masing-masing kelompok memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing berupaya untuk mencapainya. Strategi dalam manajemen konflik. Yang pertama ada akomodatif. Strategi akomodatif mengharuskan salah satu pihak mengalah untuk bisa menyelesaikan suatu konflik. Strategi ini dapat digunakan saat kita mengetahui dengan pasti kalau pihak lawan memiliki solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapi. Kedua, menghindar. Strategi menghindar ini dilakukan dengan menghindari pengambilan keputusan. Strategi ini berusaha untuk menunda konflik tanpa batas. Dengan menunda atau mengabaikan konflik, berharap masalah itu bisa terselesaikan sendiri seiring berjalannya waktu. Yang ketiga ada strategi kolaborasi. Kolaborasi dilakukan dengan mengintegrasikan ide-ide yang ditetapkan oleh banyak orang. Tujuannya adalah menemukan solusi kreatif yang dapat diterima oleh semua orang. Yang keempat ada strategi kompromi. Dalam strategi kompromi ini dilakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk mau mengalah. Yang berikutnya ada strategi kompetisi. Strategi kompetisi ini menggunakan pendekatan menang kalah, di mana kamu menyelesaikan konflik dengan mengalah pada pihak lawan.